terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Silakan. Roh Allah melayang-layang, berarti roh Allah tidak pada Allah. Bisa dia utus, yang dia adalah Allah itu adalah roh, itu adalah terang, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun gelap. Baik. Allah itu adalah roh, ataukah Allah itu memiliki roh? Allah itu adalah roh dan dia memiliki roh. Silakan. Berarti dua-duanya, Allah adalah roh dan dia itu memiliki roh. Iya. Berarti dengan ketujuh roh Allah, termasuk Allah ada 8. Berbicara termasuk ketujuh roh Allah itu dianggap satu ya, tetapi namanya ada 7. Itu kalau kepain. Makanya ada namanya Roh Kudus, tunggu dulu, jangan nafsu kali lah. Ada namanya Roh Kudus, ada namanya Roh Kebenaran, Roh Penghibur dan lain sebagainya. Silakan. Oke, ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya itu, Bang Rudi? Tanya di mana? Di Kejadian 1 ayat 2. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Sebentar dulu dong. Kejadian 1 ayat 1 itu berujuk kepada Allah itu sendiri, yang adalah roh. Kejadian 1 ayat 2 adalah roh Allah. Kejadian 1 ayat 3. Bukan itu. Kejadian. Ya dengar dulu. Aduh. Yang diutus ke seluruh bumi, Anda mengatakan itu satu, dianggap satu. Yang saya tanyakan, ketika Anda menganggap itu roh Allah ini menjadi satu, di mana datanya? Makanya kau dengarkan aku dulu. Kejadian 1 ayat 1 bercerita tentang Allah yang adalah terang itu. Kejadian 1 ayat 2 bercerita roh Allah. Kenapa aku membedakan antara Allah dan roh Allah ini? Karena di 1 Yohanes 1 ayat 5 itu dikatakan Allah ini adalah terang, sementara dia melayang-layang di permukaan air gelap. Artinya sudah berbeda Allah yang adalah terang itu dengan roh Allah. Paham ya? Di situ roh Allah. Yang ketiga adalah firman Allah. Inilah yang kami namakan Tritunggal. Kalau kemudian firman Allah banyak, dengar dulu dong. Kalau kemudian firman Allah jadi banyak, itu dianggap satu kesatuan, namanya firman Allah. Kalau roh Allah ada 7, itu dianggap satu kesatuan, namanya roh Allah. Pahami dulu. Paham gak kau maksudnya? Aduh. Ketika Anda mengatakan itulah ketujuh roh Allah ini dianggap satu, di mana dalilnya? Datanya di mana dianggap satu? Di mana dalilnya? Kan sudah ku bilang dia menyatu di dalam Yesus. Kan ada ayatnya barusan kau baca itu. Di mana ayatnya? Ketujuh roh Allah. Itu kau bacakan anak domba Allah. Anak domba Allah ada di tengah-tengah mereka. Bang Dio udah ngarang itu, Bang. Aduh, dia aja kau Faruk. Kau Faruk. Aduh, bojak. Slow Faruk. Fokus Bang Rudi. Inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anda mengatakan ini dianggap satu. Yang saya tanya, iya kan ketujuh. Dengar dulu. Sebentar dulu. Datanya ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya? Kau dengar dulu baik-baik. Baca kalimat itu. Di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itulah Yesus. Penampakannya, digambarkannya seperti itu. Kemudian bertanduk 7. Artinya ketujuh roh itu berada di dalam diri Yesus. Kan demikian, tanduk itu kan berada di kepalanya. Paham gak kau? Tunggu dulu, ku jelaskan. Aduh. Tunggu dulu. Tunggu dulu, ku jelaskan. Ya. Bertanduk 7, bermata 7, itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi dia menyatu di dalam Yesus. Ngerti gak kau menyatu di dalam Yesus? Contoh, kambing bertanduk 2. Dengar dulu. Kambing bertanduk 2. Artinya tanduk itu berada di kepala kambing. Dia bagian dari kambing. Ngerti nggak kau? Sama dengan Yesus. Yesus itulah yang digambarkan di sini seekor anak domba, seekor anak domba. Setelah itu dia memiliki kuasa atas 7 roh itu yang bisa dia utus ke seluruh dunia. Silakan. Ketika Anda mengatakan anak domba itu adalah Yesus, sedangkan ketujuh roh Allah adalah roh Allah, apakah ketujuh roh Allah ini adalah Yesus itu sendiri? Apakah ketujuh roh Allah ada sendiri? Kami sudah menjelaskan dari tadi Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Firman Allah
bukan roh Allah. Diam dulu dong. Biar enak kita diskusi. Dari tadi aku tanya, ketujuh roh Allah ini dianggap menjadi satu. Aku minta dalilnya, kau tidak sebutkan dalilnya. Kau ngarang aja dari tadi kau. Setelah itu kau Loh, sebentar dulu. Gimana sih cara kau berdiskusi? Sebentar dulu, cara kau berdiskusi gimana? Sudah jelas ayat itu kan anak domba Allah itu Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu ayat yang kau baca itu dalilnya. Ketujuhnya itu berada di tanduk itu di kepala. Gimana sih? sudah. Lah itu dalilnya gimana kau? Aduh. Oke, sekarang giliran aku bertanya. Sanggup nggak kau? Bentar dulu. Jangankan kau, nabimu pun nggak sanggup bicara tentang roh karena dibatasi. Enggak usah menghujat. Aku tidak suka menghujat di sini. Saya tidak menghujat. Makanya kalau kau benar sanggup, ayo aku tanya kau tentang roh. Sebentar. Tadi saya tanyakan, Anda mengatakan, Anda berstatement itulah ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Saya tanyakan dianggap satu itu di mana datanya? Anda tidak sebutkan datanya. Datanya yang kau baca itu, woi, datanya yang kau baca itu bahwa dia menyatu di dalam Yesus, di bawah perintah Yesus. Aduh. Tahu nih, aku menjelaskan kau potong, giliran aku yang potong kau ngomong-ngomong. Tadi aku tanya. Gaya diskusi. Itulah ketujuh roh Allah. Kau mengatakan ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Aku tanya datanya, kau tidak bawakan datanya. Kau lari ke seekor anak domba dan kau menjelaskan seekor anak domba itu adalah Yesus. Sedangkan ketujuh roh Allah ini adalah roh Allah itu sendiri. Muncul pertanyaan yang kedua, apakah ketujuh roh Allah itu adalah Yesus itu sendiri? Kan kau diam ya. Sudah ku jelaskan dasarku mengatakan semuanya menyatu di bawah perintah Yesus. Ayat yang kau baca itu kan dibilang berdiri seekor anak domba. Aduh. Menyatu dalam perintah Yesus mana di sini kalimatnya? Mana? Yang mana? Bro, sekarang ku tanya dulu kau. Seekor kambing diam dulu. Kau jawab dulu. Diam dulu. Di mana ayat? Diam dulu. Sudah, diam dulu lah. Gantian biar ku jelaskan. Diam dulu biar ku jelaskan. Kau udah kalah. Gak mampu kau. Hei, sekarang sebentar. Ku bilang sama kau. Apabila diam dulu biar aku jawab. Apabila tunggu dulu. Kau masa lomba kuat-kuatan suara? Uslim gitu. Kalau sudah kalah debat lomba kuat-kuatan suara. Nggak bisa jawab kok, framing. Kau framing, kau memang gak ngerti arti seekor kambing punya tanduk di kepala dua. Apakah tanduk itu bagian dari dirinya? Iya. Apakah dia menyatu dalam dirinya? Iya. Paham nggak kau? Mana Ya, kalimat izin. di sini? Donar, matikan punyamu. Izin Bang Dio, Jak kiri. izin Bang Dio. Coba kita lihat Bang Dio. Halo Faruk, aja kerja kau. Debaters, coba kau ulang pertanyaan Hey. Bang Dio. Takutnya kau nggak paham. Coba ulang pertanyaan Bang Dio. Bang Dio bertanya apa? Siapa bilang Coba. nggak paham? Coba ulang. Dia pertanyaan Bang mengatakan Dio apa? ada 7 roh Allah. Apakah 7 roh Allah itu bagian dari adalah Yesus? Aku bilang iya, dia berada di dalam Yesus. Yesus yang mengendalikan semuanya. Sudah, Kenapa dia oke. mengendalikan? Kalimat Oke, di situ sekarang gini. digambarkan tanduk. Tahu nggak tanduk? Tanduk posisinya Ya. di mana? Di kepala. Oke, Bang Dio. Artinya apa? Yang di Dio. kepala itu kami gambarkan sebagai kehendak Yesus. Maka Yesus mengutuslah semua. Apa yang setelah diulangi sama si debaters, pertanyaan abang tadi, bener nggak? Itu yang abang tanyakan Bang Dio. Enggak, bukan itu yang aku Itu tanyakan. nggak nyambung. Makanya nggak Enggak. nyambung. Makanya gini loh debaters. Makanya kau simak Jangan orang di kalau mute bertanya. dong. Makanya Sekalipun kau simak orang pahit, bertanya. jangan kau mute. Nggak nyambung jawabanmu karena kau nggak paham apa yang ditanya gitu loh. Ngerti nggak kau? Mat sore ya, Uclim selalu main mute-mute, dah asik. Kalian gak asik, pengecut semua. Oh, Kristin. Kabur dia. Kalau muslim hanya main mute, masuk di room